Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini Rabu 16 Maret 2022. Senang saya Pastor Yer bisa menyapa Anda semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya keadaan Anda tetap sukacita. Meskipun tubuh Anda sedang sakit, tenggorokan sedang gatal, batuk-batuk, atau masih ada yang demam. Biarlah sukacita Tuhan tidak dapat hilang daripada hati kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan tidak hilang daripada jiwa kita. Apapun yang engkau hadapi, mari kita tetap tenang, kita tetap damai di dalam hadirat-Nya. Hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah secara online. Biarlah ibadah ini akan memberkati Anda semua. Biarlah hadirat Tuhan yang mengikat kita semua dimanapun kita berada. Biarlah kasih-Nya yang akan terus mempererat kita satu sama lain, meski kita sudah lama tidak berjumpa secara fisik. Dan saya berdoa firman Tuhan yang akan dibagikan ini juga akan menjadi berkat buat Anda, akan menghiburkan, akan menguatkan iman dan pengharapanmu kepada Tuhan di tengah situasi yang masih sulit ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama. Kami mau memuji Tuhan bersama-sama. Dan kami mau belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah ini sepanjang jam-jam ini Tuhan, menit-menit ini, kami mau fokus sejenak kepada Tuhan. Kami mau sejenak memberi waktu kami, memberi diri kami untuk menikmati jamahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami buka ibadah tengah minggu kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Di surga tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Saya percaya bahwa pujian penyembahan telah memberkati Anda semuanya. Hadirat Tuhan telah melingkupi kita semua. Hadirat Tuhan sudah menyegarkan hati kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Siapkan dirimu, siapkan hatimu. Mungkin fokuskan sejenak, tinggal sejenak pekerjaanmu. Dan kita mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Mari kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Biarlah firman ini akan menjadi meterai, akan menjadi sebuah aliran air sungai yang ada di hati kami, sehingga hati kami menjadi lebih baik. Dan kami diingatkan, sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Di tengah situasi yang sulit ini, saya masih dalam proses penyembuhan. Saya terinfeksi virus COVID-19. Saya merasakannya sejak tanggal 2 minggu yang lalu, di awal-awal bulan, di hari Selasa, hari Rabu. Lalu sepanjang 2 minggu ketika saya mengalami tubuh yang kurang enak, lalu saya harus masuk ke kamar, dan ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di antara proses penyembuhan saya. Saya belajar satu hal, yaitu tentang meresponi tentang keadaan. Saya belajar bagaimana saya harus merespon tentang apa yang sedang terjadi. Saya belajar respon apa yang harus saya lakukan ketika penyembuhan ini sedang berlangsung. Karena saya tahu bahwa diri saya atau semua orang sesungguhnya tidak akan terlepas dari situasi yang tidak menyenangkan, atau tidak terlepas dari sebuah kondisi di luar dari apa yang kita harapkan. Semua orang pasti punya permasalahan. Semua orang pasti akan sakit. Semua orang pasti akan mengalami sebuah titik terendah dalam hidupnya. Saya belajar bahwa saya mesti meresponi segala sesuatu dengan benar. Ketika saya diberkati,
respon saya harus tetap benar. Bahkan ketika saya mengalami sakit yang kurang nyaman dalam hidup saya dan dalam keluarga kami, saya juga harus punya respon yang benar. Hal yang sama yang ingin saya ingatkan di awal, bahwa mari kita meresponi segala sesuatu dengan benar. Ketika Tuhan menjawab doa, responi dengan benar. Ketika Tuhan mengubah jawaban doa itu tidak sesuai dengan apa yang engkau doakan, juga miliki sebuah respon yang benar. Ketika Tuhan melakukan sebuah mujizat, responi dengan benar. Bahkan ketika Tuhan belum melakukan sebuah mujizat, responi dengan benar. Situasi apapun yang sedang kita hadapi, ada sebuah tanggung jawab di dalam diri kita untuk kita memiliki respon yang benar. Dan saya percaya bahwa kita semua diberi kemampuan untuk memiliki sebuah respon yang benar. Paling tidak ada 2 ayat yang ingin saya berikan di awal, di mana kita diberikan sebuah kemampuan oleh Allah. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa memiliki sebuah respon yang benar terhadap situasi yang terjadi dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 17-18 berkata seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat ini konteksnya adalah tentang manusia baru. Diharapkan seseorang yang menjadi manusia baru, dia mengalami sebuah perubahan. Dia mengalami gaya hidup yang berbeda. Dan tentu dia mengalami sebuah respon yang berubah. Tadi dikatakan di ayat 17, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seseorang yang menjadi manusia baru, gaya hidupnya tidak boleh sama seperti manusia lamanya. Kita semua adalah manusia-manusia baru karena kita mengenal Allah Bapa. Karena kita sudah belajar tentang Allah dan kita sudah mengalami tentang siapa Allah di dalam hidup kita. Tuhan sudah memperbaharui kehidupan kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Kita adalah manusia baru. Maka dari itu, ketika kita diperbaharui oleh Allah Bapa, maka kita diberikan kemampuan di dalam pikiran dan hati kita untuk bisa hidup berbeda, untuk bisa meresponi sesuatu hal yang berbeda. Kita dipanggil untuk membawa sebuah perbedaan di tengah dunia ini. Kita semua diharapkan untuk bisa membawa perubahan di sekitar kita. Kita adalah manusia-manusia baru. Maka dari itu respon kita mesti berbeda. Ketika orang menghadapi kesulitan dengan menggerutu, maka kita tidak boleh memiliki respon yang sama. Ketika orang tersiksa atau ketika orang memiliki respon yang salah terhadap apa yang dia hadapi, maka kita harus memiliki respon yang berbeda. Saya ambil contoh, ketika pandemi ini terjadi, ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan, kita harus mengalami lockdown, begitu banyak orang merespon. Orang dunia akan merespon dengan menggerutu, marah, kecewa. Tetapi kita sebagai orang percaya, respon kita tidak boleh sama. Respon kita harus berbeda dan lebih baik. Mengapa? Karena ada terang Kristus yang sudah ada di dalam hidup kita. Kita harus meresponi dengan lebih bijak. Kita harus meresponi dengan lebih positif. Kita harus meresponi dengan sebuah kepercayaan bahwa yang sedang terjadi ini untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Jadi sebagai manusia baru, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa memiliki sebuah respon yang benar. Ayat yang kedua, Roma 15 ayat 13 berkata seperti ini. Karena itu saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus. Biarlah Allah sumber pengharapan kita memberkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam perlindungannya. Dan biarlah kalian tidak pernah berputus asa, sebab melalui kuasa Roh Kudus kalian memiliki harapan yang pasti.
Ayat yang kedua ini, hal yang sama, mengingatkan bahwa kita diberi kemampuan untuk bisa meresponi dengan benar. Mengapa? Karena kita memiliki sumber pengharapan yang berbeda. Ketika dunia menaruh pengharapannya kepada hal-hal yang berasal dari dunia ini, uang, kemampuan pikiran mereka, relasi mereka, atau harta mereka semuanya, itu menjadi sumber pengharapan mereka. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, sumber pengharapan kita berbeda. Maka dari itu, kita pasti bisa memiliki sebuah respon yang berbeda. Ketika orang berpengharapan kepada uang mereka untuk keluar dari sebuah masalah, dan mereka meresponi dengan salah, maka kita harus memiliki sebuah respon yang berbeda, lebih baik, dan pasti benar. Karena sumber pengharapan kita ada di dalam Kristus. Allah yang menjadi sumber pengharapan kita itu akan memberikan sebuah sukacita dan ketenangan untuk menghadapi yang sedang kita hadapi. Untuk menghadapi kesulitan yang sedang kita harus lewati atau jalani. Dua ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita mesti berani, kita mesti memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah memampukan kita untuk meresponi gelombang kelima ini dengan benar. Alkitab memberikan sebuah jaminan bahwa Allah sumber pengharapan itu akan memampukan kita menjalani semuanya ini dengan respon yang benar. Kita pasti akan keluar dan menjadi lebih baik dengan sebuah respon yang benar. Karena Allah adalah sumber pengharapan kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, manusia-manusia baru yang sudah diperbaharui akal dan budi kita. Ada sebuah cerita di Alkitab di mana kita bisa belajar tentang respon mereka. Sebuah peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Namun ketika kita pelajari, ada dua jenis respon di sana. Cerita yang akan kita pelajari ini adalah sebuah cerita di 1 Samuel 30. Saya tidak membaca semua perikopnya, hanya beberapa ayat penting saja. Cerita ini tentang bagaimana sebuah kisah Raja Daud kembali kepada kota Ziklag setelah mereka melalui sebuah peperangan. Ziklag yang terbakar, itu adalah judul dari perikop ayat ini, cerita ini. Saya baca bersama-sama buat seluruh umat Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1-6 saja. Dikatakan seperti ini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi, bangsa Israel bersama dengan Daud kembali kepada kota Ziklag atau daerah Ziklag, di mana mereka kembali dari sebuah peperangan. Mereka baru saja menang. Lalu mereka kembali ke Ziklag. Di sana mereka menemukan bahwa perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana sudah tidak ada. Sudah ditawan oleh sebuah bangsa. Dia dibawa oleh bangsa Amalek. Lalu kota itu sudah porak-poranda, sudah terbakar. Karena tubuh mereka sudah lelah dalam perjalanan pulang dari perang, maka terjadi sesuatu saat mereka kembali. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Bisakah engkau membayangkan sebuah keadaan yang sulit? Di mana engkau sedang lelah, engkau berharap bahwa pulang ketemu dengan anak dan istri, lalu engkau bisa bercengkrama, bercerita tentang kemenangan yang baru saja terjadi. Malahan ketika mereka pulang, mereka mendapati kota mereka, rumah mereka terbakar, habis. Bahkan orang-orang yang mereka kasihi sudah ditawan, dibawa oleh bangsa Amalek atau musuh ke sebuah tempat yang lain.
ada sebuah keputusasaan di sana yang bisa saya rasakan. Ada sebuah rasa kepedihan. Dan jelas, dikatakan di sana ayat 4, 5, dan 6. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Mereka menangis. Bahkan menangisnya sampai tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing, karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dari 6 ayat ini, dari perikop yang sudah kita baca, kita bisa menemukan 2 respon yang berbeda. Dari sebuah peristiwa yang sama, dari sebuah perasaan yang sama, tetapi ada sebuah respon yang berbeda. Yang pertama adalah kita bisa lihat daripada respon para tentara. Tadi dikatakan di ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Jadi ketika mereka sampai, mereka menangis. Bahkan menangis mereka sampai tidak kuat lagi menangis. Lalu di ayat ke-6, rakyat itu hendak melempari Daud dengan batu. Dia hendak melempari pemimpinnya dengan batu. Karena apa? Karena sudah pedih hati. Karena sudah pahit dalam bahasa aslinya. Hati mereka sudah pahit, hati mereka sudah pedih. Bahkan mereka hampir saja menghukum Daud sebagai pemimpinnya. Respon pertama ini adalah respon yang seharusnya tidak kita lakukan. Mereka terbukti bahwa mereka gagal untuk menjaga hati mereka. Mereka tidak menjaga hati mereka. Mereka memiliki sebuah perasaan yang sangat lelah. Mereka memiliki amarah, kehilangan damai sejahtera. Mereka khawatir, takut tentang apa yang sedang terjadi dengan keluarga mereka. Mereka berusaha melampiaskan kemarahan mereka dan kekesalan mereka kepada Daud. Mereka mengalami hal yang sangat buruk. Mereka meresponi situasi itu dengan sangat tidak baik. Mereka sampai kepada titik pahit hati. Orang-orang yang pahit hati adalah orang-orang yang selalu bertanya, mengapa ini semua terjadi? Mungkin itu yang dipertanyakan oleh bangsa Israel saat itu. Mengapa ini harus terjadi? Saya sudah berperang, saya sudah taat kepada Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah memberi. Mengapa saya terkena COVID? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu. Saya sudah melakukan semua hal untuk Tuhan, tetapi saya mengapa harus melewati hal-hal yang tidak menyenangkan ini? Aku sudah rajin beribadah. Aku sudah rajin doa malam setiap hari. Tetapi mengapa anakku masih belum sembuh dan sebagainya? Mengapa anakku masih kekurangan di sana? Mengapa terjadi ini dan itu yang tidak menyenangkan? Jemaat Tuhan, kita mesti hati-hati. Setiap orang yang pahit hatinya, mereka selalu meresponi sesuatu yang tidak baik itu dengan sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan? Orang yang penuh dengan kepahitan, orang yang tidak mampu menjaga hatinya, mereka akan meresponi situasi yang tidak menyenangkan dengan pertanyaan, mengapa ini semua terjadi? Padahal di dunia ini, tidak semua hal kita bisa harus tahu apa jawaban dari sebuah pertanyaan mengapa. Tuhan seringkali tidak memberikan jawaban terhadap mengapa. Jadi kita mesti hati-hati, kita mesti menghindari apa yang dilakukan oleh para tentara ini. Kita tidak boleh memiliki respon yang sama seperti yang dimiliki oleh para tentara ini. Tetapi ada sebuah respon kedua yang bisa kita lihat daripada Daud. Dan respon ini adalah sebuah respon yang harus kita lakukan bersama-sama. Di ayat yang keempat berkata seperti ini. Lalu menangislah Daud. Daud menangis. Daud sedang menunjukkan bahwa dia tidak bisa menyangkali keadaan yang ada. Daud masih manusia biasa. Seseorang yang bisa merasa sangat sedih,
Seseorang yang bisa sangat kesal dan kecewa ketika pulang dari kemenangan peperangan tidak bisa mendapati keluarganya karena ditawan oleh musuh. Daud menangis. Daud sempat menangis. Lalu dikatakan tadi juga dia sampai tidak kuat lagi menangis. Ayat ke-6 bahkan menunjukkan situasi yang sangat berat buat Daud, di mana Daud sangat terjepit. Dalam bahasa asli, Daud tertekan. Dia ditekan oleh seluruh rakyat yang ada, para tentara. Daud merasa tertekan karena rakyat bertanya, mengapa ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Dan sebagainya. Namun menarik, di bagian B di ayat yang ke-6 ini, dikatakan, tetapi. Kata tetapi adalah menunjukkan sebuah respon yang berbeda. Menunjukkan sebuah respon yang lebih baik. Dan menunjukkan sebuah respon yang benar. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia sempat menangis, dia sempat kehilangan, dia sempat mengalami tekanan. Namun Daud berhasil menjaga hatinya. Daud berhasil memagari hatinya tidak sampai pahit. Malahan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebuah respon yang diteladani oleh Daud dan bisa kita lakukan bersama-sama. Ketika situasi sulit terjadi dalam hidup kita, ketika kesakitan harus kita lewati hari-hari ini, ketika kekurangan harus kita jalani hari-hari ini, ketika keterbatasan yang membuat kita begitu bosan harus kita lewati, mari kita meresponi dengan benar seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, keadaan yang dialami oleh Daud ini dapat kita tarik dalam kehidupan kita hari ini. Di mana ada saatnya, ada kalanya dalam hidup kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Ketika kita ingin orang lain membantu kita, padahal orang tersebut juga dalam kesusahan yang sama. Disitulah kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Raja Daud, di mana kita mesti melihat ke dalam diri kita, membangun diri kita terlebih dahulu, membuat sebuah kekuatan dari dalam diri kita, lalu kita melihat kepada Tuhan. Seringkali kita harus membangun diri kita, membuat diri kita menjadi damai sejahtera karena kekuatan yang ada di hati kita oleh karena Tuhan. Kita harus memperkuat kepercayaan kita, lalu kita bisa melihat kepada Tuhan. Ada titik-titik di mana kita tidak bisa mengandalkan siapapun, bahkan seperti hari-hari ini. Ketika kita pengen membantu orang lain, atau kita pengen dibantu orang lain, padahal orang lain sedang mengalami kesusahan yang sama. Orang tidak bisa keluar dengan bebas. Orang tidak bisa membelikan kita sesuatu dengan bebas. Orang tidak bisa datang ke rumah kita dengan bebas, padahal kita sedang butuh bantuan daripada mereka. Atau orang tidak bisa membalas SMS kita, orang tidak sempat menelepon kita, dan sebagainya. Jangan pernah kecil hati. Bangun dirimu dari dalam, lalu lihatlah kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Daud menarik. Dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Yang dilakukan adalah di ayat yang ke-7, 8, dan 9 seperti ini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Efod adalah jubah keimaman, di mana jubah itu dipakai untuk datang kepada Tuhan, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan langsung. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Kemudian Tuhan menjawab, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. 3 cara Daud
menguatkan kepercayaannya. Yang pertama, dia datang kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan, lalu dia memegang janji Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Perkuat percayamu dengan datang kepada Tuhan, dengan cara bertanya, berbicara kepada Tuhan, meminta kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, memegang janji itu dengan cara melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika engkau melakukan ketiga hal ini, percayai, engkau sudah meresponi dengan benar dan engkau bisa melewati keadaan yang sulit apapun dengan lebih baik. Engkau akan muncul seperti emas meski engkau melewati sebuah lumpur yang sangat-sangat dalam atau sangat tidak menyenangkan. Engkau akan bisa menjadi lebih baik karena engkau sudah meresponi dengan benar setiap kesulitanmu. Roh Kudus ada di dalam setiap hati kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Ada waktunya di mana Roh Kudus itu akan memperkuat hati kita sehingga kita menjalani kehidupan kita dan kita bisa mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Saya tutup dengan apa yang terjadi di weekend yang lalu. Saya terkena COVID secara positif hari Jumat tanggal 4 pagi hari. 2 hari sebelumnya tubuh saya tidak baik. Lalu tanggal 4 saya mentes diri saya dan saya secara positif melalui tes antigen yang ada. Lalu saya melapor semua kepada kantor, kepada Pastor Ari dan yang lain. Saya minta supaya orang bisa mendoakan saya. Lalu sorenya tubuh saya mulai turun, mulai drop, saya sakit. Lalu saya istirahat, saya bahkan tidak bisa mengikuti ibadah Jumat dengan nyaman. Ibadah Jumat jam 8.30 saya tidak nyaman, saya sambil tiduran, saya matikan kamera. Saya berusaha mengikuti tapi tubuh saya tidak nyaman. Akhirnya saya izin pada Pastor Ari, saya istirahat lebih awal. Lalu saya berusaha tidur tapi saya tidak bisa tidur karena batuk. Akhirnya saya tertidur sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya tidur. Jam 6 pagi saya dibangunkan oleh istri saya. Saya dibangunkan dengan memberitahu bahwa Moriel sudah panas tinggi. Moriel sudah demam tinggi. Bahkan tangannya sampai seperti bergoyang-goyang seperti ini. Istri saya pikir bahwa Moriel biasa memainkan tangannya sambil menyanyi. Ada sebuah nyanyian di video di YouTube yang dia suka. Dia melakukannya, tetapi kali ini tangannya berbeda, shaking, bergetar. Mengapa ini bisa terjadi? Lalu saya dibangunkan. Ternyata Moriel panas tinggi. Lalu kami memberikan Panadol. Lalu sepanjang hari itu ternyata Moriel tinggi panas. Panasnya sampai kepada 41 derajat. Setiap 4 jam kami beri paracetamol. Kami beri paracetamol berharap supaya itu turun, tapi tidak turun sama sekali. Pertama kali kami beri turun hanya 39. Setelah 4 jam, 3 jam kemudian naik lagi 41. Kami beri paracetamol. Sepanjang hari 5 kali sampai kepada pagi hari besoknya hari Minggu jam 5 pagi. Saya tidak bisa tidur sama sekali. Padahal malam saya kurang tidur. Lalu singkat cerita, waktu itu istri saya juga mulai drop. Kekuatan beliau sudah mulai hilang, sudah tidak kuat lagi. Demam sudah mulai mengenai dirinya. Kami satu rumah tersiksa dengan demam karena virus ini. Saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai suami mulai terganggu secara psikologis. Awalnya hari Jumat itu saya tenang. Saya percaya bahwa Tuhan sembuhkan. Tetapi ketika saya melihat istri saya, ketika melihat anak saya tidak berdaya karena sakit COVID itu, psikologis saya mulai terganggu. Hati saya mulai gusar. Jam 5 pagi itu tepat saya ingat. Istri saya sudah tidur, Moriel sudah tidur. Saya gusar, Tuhan, bagaimana ini? Saya tidak bisa kuat lagi menahan tubuh saya. Tubuh saya sendiri saja sedang sakit, tapi saya tidak bisa melakukan banyak hal. Saya tidak bisa keluar. Ke rumah sakit bukanlah sebuah jalan keluar, bukanlah sebuah solusi. Tetapi singkat cerita, akhirnya jam 5 pagi itu saya berusaha melakukan banyak hal. Saya teks orang sana sini.
tetapi tidak ada orang yang menjawab karena orang sedang beristirahat. Di pagi itu, lalu saya terduduk dan saya mulai melihat kepada Tuhan. Saya mulai mengumpulkan tenaga yang tersisa. Saya mulai datang kepada Tuhan. Dan ayat ini muncul di dalam hati saya. Mazmur 103 ayat 1-2 berkata, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya mulai berbicara kepada diri saya sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan pernah lupakan kebaikannya. Setelah ayat itu saya ulang-ulangi dalam diri saya, hati saya mulai damai. Saya mulai bisa tenang dan saya bisa istirahat. Saya bisa membuat pikiran saya tenang. Karena sebelum saya duduk dan mengingat ayat-ayat firman Tuhan, saya begitu gusar. Dengan kekuatan saya meresponi kesulitan itu. Dengan tubuh saya responi kesulitan itu. Namun ketika saya meresponi dengan firman Allah, saya meresponi dengan benar, ketenangan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan melingkupi hati saya. Akhirnya saya bisa tidur dan saya terbangun jam 7 pagi. Begitu banyak orang mulai meresponi panggilan atau SMS saya. Dan mereka mendukung saya, menolong saya. Dan pagi itu, hari itu, 6 Maret, saya masih ingat, panas itu sudah mulai turun. Saya beri paracetamol yang terakhir jam 9, 41 masih. Lalu saya tes, saya ukur, 2 jam kemudian panas itu turun menjadi 36. Panas itu naik sedikit lagi di beberapa jam kemudian, tetapi tidak sampai 41 derajat lagi. Panas itu stabil kembali, hanya maksimal 38 derajat. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab doa kami semua. Tuhan menjawab seluruh doa seluruh jemaat. Jam 8 malam, akhirnya Morial sudah lebih baik. Bahkan dia bisa menonton video seperti apa yang Anda lihat di gambar ini. Tubuhnya sudah mulai membaik. Dia sudah mulai aktif. Padahal waktu dia panas, dia hanya tertidur, dia tidak banyak lakukan apapun, dia hanya tidur sambil merengek-rengek, tidak mau makan, hanya mau minum. Sepertinya gatal di tenggorokannya. Tapi hari itu, Minggu 6 Maret, saya masih ingat dan tidak akan pernah saya lupakan, di mana Tuhan sembuhkan anak saya. Tuhan sembuhkan, pulihkan juga kekuatan istri saya. Saya belajar sesuatu, di mana saya mesti meresponi kesulitan saya dengan benar, yaitu memperkuat kepercayaan saya kepada Tuhan. Hari ini tidak tahu kesulitan apa yang engkau hadapi, umat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang engkau sedang jalani. Mungkin terlalu sulit engkau menjaga majikanmu, padahal engkau sendiri sedang sakit. Mungkin engkau sedang dalam sebuah rumah di mana semua orang positif, semua orang sakit. Tidak ada orang yang merawatmu. Ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada engkau. Atau engkau terlalu lama sudah di dalam kamar. Batukmu sudah membuat engkau capek untuk batuk. Ada kekuatan yang daripada Tuhan. Apapun yang sedang engkau hadapi, engkau mungkin sedang bingung mau pulang Indonesia, keadaan sepertinya tidak semakin membaik. Percayalah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang akan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Perkuat percayamu kepada Tuhan dengan cara datang kepada Dia, berbicara kepada Dia, dan dengan cara memegang janji Tuhan dan melakukan apa yang dikatakannya. Saya akan menutup dengan apa yang dikatakan oleh Corrie ten Boom. Dia berkata seperti ini: jika engkau melihat kepada dunia, engkau akan merasa kesulitan. Jika engkau melihat kepada dirimu, maka engkau akan tertekan. Namun jika engkau melihat kepada Tuhan, maka engkau akan melihat ketenteraman. Saya berdoa, saya mendorong, mari kita lebih tenang untuk menjalani segala sesuatu yang sedang kita hadapi.
tenang yang berasal dari Tuhan memperkuat kepercayaan kita, maka kita bisa keluar lebih daripada pemenang atas apa yang sedang sulit hari-hari ini. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Kemudian kita akan berdoa syafaat buat mereka yang sakit pada hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan menguatkan mereka semua, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan atas tubuh mereka. Dan kita berdoa Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup mereka hari-hari ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan yang memimpin langkahku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Sekali lagi, Tuhan tenanglah, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesakan hidupku, betapa juga nasibku.
Bapa, pada saat ini kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang sakit ya Tuhan. Ada beberapa Tuhan dari antara kami yang sedang kurang enak badan, atau mereka yang sedang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus, meminta kesembuhan yang daripada Tuhan, meminta supaya Tuhan yang akan melepaskan mereka semua daripada rasa sakit hari-hari ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami minta supaya Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan yang akan sembuhkan mereka, sembuhkan secara ajaib. Biarlah pengalaman ini akan menjadi sebuah masa di mana pewahyuan Tuhan akan turun atas mereka semua dalam nama Yesus. Mereka akan belajar sesuatu daripada hati-Mu. Mereka akan tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Atau mereka bisa merasakan Kristus sebagai Jehovah Rafa itu, Allah yang menyembuhkan mereka semua dalam nama Yesus. Kami minta kesembuhan turun atas mereka yang sakit. Semua rasa sakit akan pergi, akan hilang, digantikan oleh damai sejahteranya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kuasa Tuhan turun atas mereka pada saat ini juga dalam nama Yesus. Batuk pergi, semua rasa panas, demam akan meninggalkan tubuh mereka. Hidung mereka Tuhan yang pilek Tuhan, mereka akan sembuh kembali, tidak akan tersumbat. Nafas mereka akan lancar di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan turun atas mereka semua. Kebaikan Tuhan turun atas mereka semua. Kami percaya Engkau Tuhan yang lakukan mujizat. Engkau Tuhan yang akan selamatkan mereka pada hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesembuhan-Mu mengalir atas mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah penyembuh kami. Kami percaya Engkaulah Allah Bapa kami yang sanggup menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa buat seluruh keluarga kami yang ada di Indonesia pada saat ini. Kami terus berdoa buat mereka. Biarlah Tuhan yang akan selamatkan mereka yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan yang akan sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan yang akan lepaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan dosa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka semua. Biarlah Tuhan yang akan membuat mereka menjadi berhasil dalam nama Yesus. Pertumbuhan anak-anak kami Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Darah Yesus turun atas mereka yang sakit, seluruh anggota keluarga kami ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan mereka semua. Engkau Tuhan yang mampu mengangkat mereka semua menjadi lebih baik. Tuhan, berkati anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah tengah minggu kami pada saat ini. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah anugerah Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati kami, akan memenuhi semua kehidupan kami. Kami Tuhan akan terus menikmati berkat-berkat-Mu dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sumber berkat itu akan memberkati engkau pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam nama Yesus. Biarlah kasih anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap kehidupan kita semua. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua pada hari ini. Berkati setiap aktivitas kami Tuhan selanjutnya. Engkau Tuhan yang akan memberkati, Engkau Tuhan menyertai. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah tengah minggu kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktunya, partisipasinya. Terima kasih buat hatinya yang sudah terarah kepada ibadah ini. Terima kasih buat fokusmu yang sudah kau berikan kepada Tuhan. Segala jerih payah kita tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Amin ya. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia.
Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan.